Perang Uhud. Kekalahan orang Quraisy pada Perang Badar benar-benar membuat mereka sakit hati yang bercampur dendam, dengki, dan amarah yang memuncak. Para pembesar Quraisy bersungut-sungut dan berencana melakukan pembalasan utamanya Abu Sufyan. Tak hanya itu, setelah peristiwa Badar, para pedagang Quraisy tak ada yang berani berniaga ke Suriah karena mereka takut dirampok dan dibunuh orang Islam di tengah perjalanan. Tentu saja Quraisy tak tinggal diam. Jika keadaan ini dibiarkan, kota Makkah bisa terancam krisis ekonomi dan kelaparan. Akhirnya Abu Sufyan berhasil mengumpulkan para pembesar Quraisy dan beberapa klan Arab lainnya. Mereka berunding untuk menyelesaikan keadaan buruk ini. Perang pun kembali disepakati sebagai jalan dan keputusan terakhir. Pasukan Muhammad harus dihancurkan. Itulah solusinya. Setelah strategi perang tersusun sempurna, Abu Sufyan berangkat menuju Madinah dengan memimpin 3.000 pasukan. Kesatria-kesatria perang Quraisy yang tangguh dan tersohor ikut bersama mereka. Khalid ibn Walid, Ikrimah ibn Abi Jahal, dan Safwan ibn Umayyah. Kabar penyerangan kedua Quraisy ini segera sampai ke Madinah. Melihat besarnya pasukan Quraisy, Rasulullah menyusun strategi tetap bertahan dan menanti mereka dari dalam benteng kota Madinah. Namun, Umar dan beberapa sahabat lainnya menawarkan siasat lain. Pasukan Islam sebaiknya melawan dan membendung pasukan Quraisy. Rasulullah menghargai pendapat mereka. Matahari sore itu belum sepenuhnya tenggelam. Semburat cahaya senja masih tampak bergelayut di kaki langit sebelah barat. Angin sore padang pasir Madinah berdesau-desau. 700 pasukan Muslim terkumpul. Rasulullah memimpin mereka dan segera bergerak kaki menuju perbukitan Uhud, beberapa kilo di selatan Madinah. Mereka tiba di Gunung Uhud. Hari sudah mulai dini, gelap. Hawa malam padang pasir terasa gigil. Rasulullah segera membagi pasukan jadi dua. Satu ditempatkan di kaki Uhud. Satu lagi di kaki Gunung Ainain. Posisi Ainain yang mudah terserang dari pelbagai arah menjadikan Rasul menempatkan 50 orang pemanah di puncaknya untuk mengantisipasi serangan Quraisy yang mendadak dari arah yang tak tertebak, di samping untuk membendung pasukan berkuda Quraisy. Hari menjelang pagi, pasukan Muhammad telah selesai salat subuh. Tak lama setelah itu, mendadak terdengar suara gemuruh. Pasukan Quraisy mulai menyerbu. Mereka datang serupa bah yang dahsyat. Pasukan Muslim menyambut serangan mereka dengan pekik gemuruh tahlil dan takbir. Dua pasukan beradu. Perang hebat pun meledak. Dan mukjizat kembali terjadi pada pagi hari itu. Pasukan Quraisy kehilangan kendali dan lari kocar-kacir. Sebagian besar tewas. Terutama pasukan berkuda mereka yang limbung sebab tertikam hunjaman anak panah pasukan Muslim dari atas Bukit Ainain. Pasukan Muslim kini disibukkan oleh urusan ganimah harta rampasan perang. 50 pemanah di puncak Bukit Ainain itu turut turun untuk memperebutkan harta rampasan tersebut. Keadaan berbalik. Pasukan Muhammad kehilangan kendali perang. Syahdan. Sisa-sisa pasukan Quraisy kembali datang dari arah belakang. Mereka dengan mudah menyerbu pasukan Muslim yang tengah lengah dan tersibukkan urusan ganimah. Kali ini derita perang dialami pihak Muslim. Mereka porak-poranda. Rasulullah terluka parah. Seorang Quraisy melemparinya dengan sebongkah batu besar. Mukanya bersimbah darah. Gigi depannya patah. Topi perangnya hancur. Beruntung masih terdapat beberapa sahabat yang berhasil melindunginya. Rasulullah dan beberapa pasukan yang tersisa akhirnya pergi berlindung ke balik Gunung Uhud. Umar, Abu Bakar, Ali dan beberapa sahabat bertahan di medan perang untuk membendung pasukan Quraisy. Di tengah-tengah keadaan itu, tersiar kabar bahwa Muhammad telah gugur. Perang pun perlahan-lahan reda. Pasukan Quraisy disibukkan oleh pengurusan jenazah golongan mereka. Pasukan Muslim tersisa menyusul Rasul memanjat Bukit Uhud. Abu Sufyan membiarkan mereka pergi, karena yakin bahwa Muhammad telah wafat.
Medan perang mulai senyap. Mayat-mayat bergelimpangan. Senjata, perisai, dan lempengan baju zirah berserakan. Darah bersimbah menggenangi tanah berpasir. Abu Sufyan merasa kemenangan berada di pihaknya. Pasukan Quraisy pun yakin Muhammad telah mati di perang itu. Abu Sufyan lalu menaiki tanah yang lebih tinggi dan berteriak untuk memastikan keyakinannya. Apakah Muhammad ada di antara kalian? Keadaan sekitar Uhud senyap. Tak ada jawaban. Umar yang berada di samping Rasulullah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita harus menjawab Abu Sufyan?" Rasulullah memerintahkan untuk tidak menjawabnya. Abu Sufyan berteriak lagi, "Apakah Abu Bakar ada di antara kalian?" Tak ada jawaban. Abu Sufyan berteriak lagi, "Apakah Umar ibn Khattab ada di antara kalian?" Juga tidak ada jawaban. Abu Sufyan tidak menanyakan siapapun lagi setelah ketiga orang tersebut. Abu Sufyan yakin mereka bertiga adalah pilar utama Islam. Dan kini ketiga pilar itu sudah runtuh. Abu Sufyan berteriak kepada pasukannya, "Hei kalian, sesungguhnya Muhammad, Abu Bakar, dan Umar sudah kumampus. Kalau mereka masih hidup, mereka tentu menyahuti teriakanku." Mendengar pernyataan Abu Sufyan terhadap pasukannya, Umar tak tahan dan berteriak, "Kalian telah berdusta, wahai musuh Allah. Sungguh orang-orang yang kau sebut tadi masih hidup." Abu Sufyan terperanjat, lapun kembali berteriak, "Demi Hubal yang agung." Mendengar Abu Sufyan bersumpah dengan nama dewa sesembahan Arab, Rasulullah lalu berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Jawablah ungkapan Abu Sufyan." "Apa yang harus kami katakan?" tanya sahabat. "Katakan, Allah lebih tinggi dan lebih mulia," kata Rasulullah. Para sahabat pun mengatakan sesuai dengan perintah Rasul. Dalam riwayat Al-Bukhari, Umar berteriak lantang, "Sesungguhnya pasukan kami yang meninggal akan masuk surga, sementara pasukan kalian yang mati akan masuk neraka." Mendengar ungkapan Umar, Abu Sufyan menjawab, "Umar, apakah Muhammad telah mati?" "Demi Tuhan, tidak. Muhammad masih hidup dan mendengarkan kata-katamu," jawab Umar. "Celaka, mengapa aku mempercayai kata-kata Ibnu Quma'ah yang menyatakan bahwa Muhammad telah mati?" Yahudi Puak Nadir. Pada paruh tahun keempat Hijriah kerusuhan merebak di Madinah. Bani Nadir, salah satu klan Yahudi Arab Madinah, mengingkari ikrar damai sebagaimana disepakati dalam traktat perjanjian yang ditandatangani bersama kaum muslim. Bani Nadir bahkan berencana membunuh Muhammad. Sebelumnya, Bani Qainuqa, salah satu klan Yahudi lainnya, juga melanggar janji damai itu dan memberontak kepada Rasulullah dan umat Islam. Umat Islam pun mengusir mereka dari Madinah. Bani Qainuqa lari ke Suriah. Sebagian besar membentuk komunitas Yahudi di wilayah Khaybar. Saat hari beranjak sore, salah seorang Bani Nadir menaiki sebuah atap rumah di sisi salah satu ruas jalan utama Madinah. Juga membawa sebongkah batu besar untuk ditimpakan di atas kepala Muhammad saat beliau lewat. Namun, rencana orang tersebut diketahui salah seorang sahabat Rasulullah. Setelah rencana pembunuhan itu terungkap, Rasulullah menyatakan kepada para pembesar Bani Nadir bahwa mereka telah melanggar traktat perdamaian. Beliau juga mengharuskan mereka meninggalkan Madinah dalam jangka waktu 10 hari sebagai konsekuensi dari pelanggaran mereka. Bani Nadir menolak dan bersiap untuk perang. Umat Islam pun mengatasi mereka lewat pertempuran kecil dan mengusir mereka dari Madinah. Sebagian pergi ke Khaybar, bergabung dengan Bani Qainuqa, dan sebagian lainnya pergi ke Makkah, bergabung dengan penduduk kota tersebut. Di Makkah mereka bertemu dengan para pembesar Quraisy dan menghasut mereka sehingga Muhammad jadi musuh bersama. Beberapa bulan kemudian, para pembesar Makkah mengumpulkan beberapa klan Arab lainnya untuk menyerang Madinah dan berperang melawan Muhammad. Siasat mereka berhasil.
Dalam beberapa hari, 10.000 pasukan dari pelbagai penjuru Arab terkumpul.